harus lebih besar, ibu ranting ini harus lebih besar daripada ini, makanya ini dibiarkan. Nah, ketika kita nanti ingin menumbuhkan cabang di sini, ini ditarik aja ke bawah. Tetap nanti hukum alam yang akan berbicara. Di sini akan tumbuh. Karena tunas itu mencari naik ke atas. Sinar matahari. Iya, larinya juga ke atas dia. Kambium dari bawah larinya ke atas. Makanya kalau pengen menumbuhkan di mana tempat, ditekuk aja ke bawah. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Om Eko. Kali ini kita berada di Wisnu Bonsai Art ya teman-teman, di Desa Wisnu, Pemalang, Jawa Tengah. Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Om jauh-jauh sini mau review bonsai yang belum lazim atau belum umum ya, dan belum familiar. Ini adalah bonsai putat ya teman-teman. Ini belum familiar. Kenapa Om angkat bonsai putat? Supaya teman-teman para pebonsai atau para pemula di sana tidak melulu berpatokan pada bahan yang itu saja. Yuk, jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share. Silakan Wisnu, mungkin bisa dijelaskan tentang sedikit bonsai putat itu seperti apa? Sebenarnya kayak gini, kalau di hutan-hutan kita, terutama bahan-bahan yang ini kan sebenarnya banyak sekali, yang nggak harus familiar. Cuman bagaimana dia familiar, ya harus kita yang memfamiliarkan atau kita yang mentenarkan. Nah, kita ambil mengandalkan seperti ini. Ini putat kan di sini memang nggak familiar ya. Cuman kalau di yang saya lihat di YouTube kayak di Vietnam itu kan bahkan ini termasuk tanaman yang jenisnya langka, itu namanya lok fung. Di Vietnam ini tanaman ini disebut juga lok fung ya teman-teman. Ini nanti bunganya gimana? Bunganya bagus kayak turi, seperti memanjang, bunga merah. Sebenarnya yang diandalkan bunganya. Kalau memang pengen tahu, buka aja bonsai lok fung Vietnam, pasti ada di situ. Baru tahu bahwa ternyata bahan kita itu nggak kalah mewah, nggak kalah bagus seperti ini contohnya. Nah, satu kedua, ini saya mau menjelaskan. Kadang-kadang kan kalau kayak kita pemula, mereka itu kan memikirkan kan daunnya lebar. Itu pasti, wah daunnya lebar nggak bagus gitu. Padahal ada orang yang pemahamannya kan ketika di kontes kenapa itu ada yang nggak ada daunnya atau di pruning karena mungkin daunnya lebar. Mereka itu nggak lihat dari sisi itu, yang mereka lihat reposisinya, perakarannya, bentuknya, termasuk ibu rantingnya, anak rantingnya, itu mereka ke arah situ. Jadi kadang-kadang yang daunnya lebar itu memang digundul. Sosok pohonnya yang diutamakan. Iya, yang diutamakan itulah. Kita kepengen itu kawan-kawan semua pemula seperti saya juga pemula, maaf para masker, para suhu ya, jangan menganggap saya ini karena ini buat sekedar hiburan, tapi juga barangkali ada yang bisa diterima. Jadi jangan sampai di depan kita ada barang bagus kok nggak diambil, malah ngambilnya yang susah-susah. Terutama kayak putat ini kan bukan tanaman yang, artinya bukan tanaman yang dilindungi negara. Dalam arti kayak gini, dia kan termasuk kayak gulma. Betul. Tapi jangan lupa yang tempatnya di pinggir kali, di lampengan jangan, karena itu bisa menimbulkan erosi. Betul. Itu nggak boleh. Kita boleh pencinta, cuman kita juga memikirkan bagaimana supaya alam ini tetap terjaga. Artinya ambil itu yang benar-benar bagus. Betul. Yang benar-benar berkarakter. Jangan ambil asal ambil, karena apa, nanti nggak ada yang beli. Iya. Menyiksa, nanti diepot, dirawat. Kalau musim terang mesti kita siram, sayang waktu. Enggak, sayang waktu. Dilirik enggak, dikasih pun enggak mau ke orang. Karena apa? Mereka itu melihat ya itu tadi bagus bodinya. Saya yakin para pebonsai yang pemula yang suka bolang, kalau tahu itu mereka bukan perusak alam. Mereka hanya mencari satu sosok mutiara. Betul. Yang bagus yang mereka cari. Nah, ini kembali ke hutan termasuk ini. Nah, ini nanti mudah-mudahan masa berbunga ini akan bagus. Seperti ini sedikit pemahaman saya, pasti mungkin banyak yang protes. Ini kalau dilihat kan ini nggak seimbang ya Bang. Karena ini kan berdirinya terlalu tinggi, nggak seimbang. Nah, pasti kan harapan orang itu kan biar tumbuh di sini Bang.
Ya. Kan seperti itu. Nah, kita ambil di sini, Bang. Paling enggak biar mahkotanya dipendekin. Karena ini sudah jadinya jenis bogel. Nah, ini posisi merendahkan ini harus lebih rendah dari sini. Kalau kita kepengen keluar ranting dari sini, memang ini harus lebih rendah. Itu sudah hukum alamnya tanaman. Hukum alam tanaman artinya setiap tanaman ketika dia pengen tumbuh di sebelah mana, maka direndahkan karena dia nyarinya ke atas. Nanti insya Allah tumbuhnya di sini. Kalau kita mengharapkan tumbuh di sini seperti ini caranya. Oke. Nah, gitu. Jadi, nah seperti ini. Nanti bisa tumbuh di sebelah sini. Ya. Bagaimana cara Iya. Ini yang tepat menangani putat? ini juga saya minta maaf kembali lagi, pasti saya itu juga pemula, cuman kan ini konten ini buat rame-rame, barangkali ada yang lebih Sharing pemula lagi daripada saya. Ini seperti ini kan dia tertutup ya, ini kan keluar dari sini. Karena ini medianya kecil, jangan kita sia-sia. Kalau yang kira-kira nggak bakal dipakai, ambil. Gitu. Terus yang energi ya Om? Iya, jadi kita jangan sampai semua yang tumbuh kira-kira nggak pakai itu harus dibersihkan. Gitu. Nah ini kenapa dibiarkan? Ini biarkan biar membesar karena ini harus lebih besar daripada ini. Harus lebih besar, ibu ranting ini harus lebih besar daripada ini, makanya ini dibiarkan. Nah, ketika kita nanti ingin menumbuhkan cabang di sini, ini ditarik aja ke bawah. Tetap nanti hukum alam yang akan berbicara. Di sini akan tumbuh. Karena Om, tunas itu mencari naik ke atas. sinar matahari. Iya, larinya juga ke atas dia. Kambium dari bawah larinya ke atas. Makanya kalau pengen menumbuhkan di mana tempat, ditekuk aja ke bawah. Itu pun Tips ya? Ya artinya itu teori saya melakukan sendiri seperti ke serut, ke apa itu seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau misalnya kita itu panjang gimana caranya, tekuk aja ke bawah. Mau tumbuh di mana? Yang mau ditumbuhkan posisinya harus lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Maka dia akan tumbuh tunas naik ke atas. Itu hukum alam tanaman. Itu semua pun seperti itu. Oke, ini seperti ini. Nah, ini yang mati seperti ini ya kalau bisa karena kembali ke alam. Di alam pun nggak semua pohon harus ngepen, pasti ada yang mati. Ini bisa nanti di kambium lah. Nah, ini bisa di pancing sendiri dibentuk apa seperti itu. Tapi kalau bisa, karena ini memang belum waktunya, mungkin ini di sini nanti bisa ditutupi dengan dilosnya sebelah sini. Oh iya. Kayak seperti itu. Itu aja Om. Ini sementara memang mau dikaputin, tapi saya juga masih ini karena masih kecil. Ini kan kelihatan rada ganjel ya. Ini kalau dilihat kan sudah ke atas ini. Sementara karena ini coba ini seperti apa kalau kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Jadinya manis apa tidak? Kalau kira-kira menurut kita manis ya mungkin nantinya bisa bagus gitu. Nah, ini akhirnya kan seperti ini. Kenapa ini kesini? Kita nunggu mahkota baru di sini, Bang. Yep. Jadi pemahaman saya artinya kan nggak semua sama ya, Bang. Saling menghormati saja. Siap. Ketika ini berjauhan dengan ini, ya kan? Di sini saat tumbuh ibu ranting, di sini pun harus bikin koloni. Ini koloni, ini koloni. Lah ini ada mahkota kecil di sini harus tumbuh. Tapi kalau cuma satu, mengandalkan berarti mahkota di sini nggak seimbang. Berarti ini pun harus bikin koloni nanti seperti ini di sini. Itu, makanya ini seperti ini. Ya. Ini berarti pohon putat ini sangat banyak di alam daerah sini. Sangat banyak di alam. Ya artinya kita nggak bilang apa itu orang harus cari putat, tidak. Cuma paling tidak sebenarnya itu bonggol yang bagus-bagus itu nggak melulu yang itu aja. Itu saja. Artinya seperti putat, apa tuh banyak. Tapi untuk orang yang benar-benar kepengen tahu bahwa nanti itu barang bagus,
itu saya yakin nggak bakal merusak alam, karena mereka cari itu cuma cari satu mutiara, satu barang yang bagus, bukan asal rambang. Saya pun tidak setuju kalau orang ke hutan nyari apa aja yang penting ini dibawa, padahal nanti nggak ada yang mau. Bahkan saya pernah ketemu sama orang yang sudah dikatakan master, saya dikasih aja nggak mau, apalagi beli. Nah itu sama saja, sayang waktu ya. Sayang waktu, sayang tenaga. Oke, siap. Udah merusak juga. Saya rasa kalau di hutan diambil paling yang bagus-bagus nggak bakalan pengaruh kan. Menjelang Ya teman-teman, paling itu tadi penjelasan atau pengenalan sedikit tentang potensi bahan putat untuk dijadikan bonsai yang kedepannya punya nilai eksotis teman-teman. Karena bahan putat ini di Vietnam itu sangat populer dengan nama Loc Phung. Vietnam, Thailand itu Loc Phung teman-teman, itu nanti karakternya itu dia tampil tanpa daun dan bunganya itu seperti bunga turi. Berarti gaya-gaya waving gitu om ya. Iya, tuh, waving dan panjang. kalau teman-teman lihat di film Avatar itu loh, seperti itu. Dan ingat, jika teman-teman mau membolang, mau mendongkel, carilah satu mutiara. Kalau banyak itu bukan mutiara, namanya pasir ya om ya. Mungkin sekilas itu dulu bincang-bincang dengan Om Wisnu. Terima kasih. Dari Pemalang. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share agar channel Om terus berkembang. Dan Om Wisnu juga ada channel bonsai ya Om ya. Ada Silakan Om, perkenalkan. Jangan lupa subscribe juga Wisnu Bonsai Art. Wisnu Bonsai Art teman-teman ya. Silakan searching aja, nanti Om taruh di deskripsi. Ya. Akhir kata, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilannya bagus. Come on, come on.